Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya, dan selalu menjaga protokol kesehatannya, yaitu 3M: mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Hari ini kita akan belajar tentang tema 6, subtema 3, pembelajaran part 5 dan 6 tentang energi alternatif. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama adalah PPKN. Siswa dapat mengetahui hak dan kewajiban menjaga ketersediaan energi. Siswa dapat mengetahui tentang kewajiban dan hak terhadap ketersediaan energi di rumah. Matematika, siswa dapat memahami cara melihat tanggal kadaluarsa pada suatu kemasan. Anak-anak, salah satu kebutuhan pokok sehari-hari makhluk hidup di dunia ini yang tidak dapat terpisahkan adalah air. Tanpa air, kemungkinan tidak ada kehidupan di dunia inti, karena semua makhluk hidup sangat memerlukan air untuk bertahan hidup. Dalam usaha mempertahankan keberlangsungan hidupnya, manusia berupaya mengadakan air yang cukup bagi dirinya sendiri. Tidak di semua tempat tersedia air bersih yang cukup. Di beberapa tempat, orang bahkan harus membeli air untuk keperluan sehari-hari. Karena itu, kita wajib menghemat penggunaan air di rumah. Kewajiban menghemat air: mematikan keran jika sudah tidak digunakan, tidak membuang air dengan sengaja, menghabiskan air minum yang diambil, menyiram tanaman dengan secukupnya. Adapun hak yang ketika kita mendapatkan energi di rumah, yaitu pertama, mendapatkan makanan dan minuman sebagai sumber energi. Yang kedua, menggunakan lampu saat belajar. Ketiga, menyalakan kipas angin saat kepanasan. Yang keempat, menyalakan televisi untuk hiburan. Nah, ingat ya bahwa menghemat energi itu adalah salah satu kewajiban, dan hemat adalah sikap yang sesuai dengan pengalaman sila kelima Pancasila. Anak-anak, air bukan hanya sebagai sumber energi bagi tubuh. Air juga merupakan sumber energi listrik. Listrik adalah salah satu energi yang sangat dibutuhkan manusia karena wajib menjaga dan melestarikan lingkungan, karena lingkungan adalah tempat hidup. Kewajiban menjaga lingkungan: yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan, terutama tidak membuang sampah sembarangan. Ikut bekerja bakti membersihkan lingkungan, mengurangi penggunaan plastik, mengurangi bahan kimia yang dapat merusak lingkungan. Dan yang terakhir, dalam situasi pandemi COVID-19 ini, setiap orang wajib menjaga kebersihan, menjaga jarak antar sesama, dan menggunakan masker. Ingat ya anak-anak, tetap selalu menjaga kebersihan ya. Hak di lingkungan rumah: yang pertama, kita mendapatkan hak dapat hidup nyaman, damai, dan tentram. Berhak menggunakan sarana dan prasarana umum yang ada di lingkungan. Dapat menikmati keindahan taman kota. Berhak memanfaatkan lingkungan dengan melakukan budidaya. Kelima, berhak mendapatkan ilmu atau pendidikan mengenai penjagaan terhadap lingkungan. Dan yang terakhir, hidup terhindar dari kebisingan. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus atau wajib dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Sedangkan hak adalah sesuatu yang kita terima. Kita boleh menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. Jadi kewajiban harus didahulukan ya daripada hak. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Nah, bagaimana sih cara menghemat energi yang berupa BBM? Ya, yang pertama yaitu cara menghematnya adalah berjalan kaki ke tempat yang terdekat
ketimbang naik motor. Yang kedua, menggunakan kendaraan umum saat berpergian. Ketiga, mengurangi penggunaan BBM dengan menggunakan energi alternatif. Tidak menggunakan mobil untuk jarak dekat. Dan yang kelima, tidak menyalakan pendingin mobil. Ya, ini adalah salah satu cara penghemat energi. Tahukah kamu bagaimana sih cara atau memahami pada tanggal kadaluarsa pada kemasan? Nah, jika belum paham, mari kita belajar sama-sama ya. Apa sih yang dimaksud dengan kadaluarsa? Kadaluarsa artinya kondisi tidak baik. Dalam suatu produk terdapat tanda berupa batas waktu penggunaan. Apabila melewati batas waktu tersebut, maka sudah tidak dapat digunakan. Jika tetap digunakan, akan mengakibatkan keracunan. Nah, dalam kadaluarsa itu ada yang menuliskan dengan expired dan juga best before. Apa ya perbedaan dari expired dan best before? Kalau expired berarti kalian benar-benar tidak boleh menggunakan produk tersebut jika sudah melewati batasnya. Sedangkan best before, kalian bisa menggunakan produk tersebut dari tanggal yang sudah tertera di kemasan, tetapi kandungan gizinya sudah berkurang atau sudah terkontaminasi. Tapi lebih baik tidak usah ya digunakan, walaupun masih bisa digunakan. Nah, sekarang coba kita lihat dan perhatikan pada kemasan berikut ini. Nah, kita akan belajar cara memahami pada tanggal kemasan. Kita lihat ya, di dalam kemasan ada tertera MFG 04, 09, dan 14. Ini adalah tanggal produksinya. Dan yang bawahnya adalah XP, yaitu expirednya 04, 09, 17. Dalam bahasa Inggris, penulisan expired itu dimulai dari bulan, tanggal, dan tahun. Artinya tanggal kadaluarsa ya. Nah, bisa kita lihat di sini 04 di sini adalah bulan April, sedangkan 09 adalah tanggal 9 dan 17 adalah tahun 2017. Begitu ya anak-anak dalam membaca tanggal kadaluarsanya, yaitu 9 April 2017. Nah, sekarang coba kalian amati pada gambar tersebut. Ya, di sini ada tertera expirednya, yaitu dimulai dari tahun terlebih dahulu. Tahun, bulan, dan tanggal. Sebelum kita mengetahui kadaluarsanya, kita harus mengetahui dulu produk ini berasal dari mana. Ya, bisa kita lihat di sini penulisannya 2016 garis miring 10 garis miring 7. Artinya 7 Oktober 2016. Nah, selanjutnya di sini ada contoh lagi, yaitu sebuah produk kemasan. Bisa kita lihat dari tahun terlebih dahulu 2016 0601. Kita lihat seperti contoh sebelumnya ya, kita harus mengetahui dulu asal dari manakah produk tersebut ya. Kadaluarsanya yaitu 1 Juni 2016 ya. Dan contoh terakhir yaitu di sini ada kemasan juga. Di sini adalah bulan terlebih dahulu, bulan April 2808. Jadi April tanggal 28 tahun 2008. Bisa kita lihat tanggal kadaluarsanya yaitu 28 April 2008. Oke anak-anak, sampai di sini paham ya bagaimana cara memahami atau membaca pada tanggal kadaluarsa suatu produk kemasan. Bisa minuman atau makanan dan lain-lain. Menentukan tanggal kadaluarsa kita akan belajar yaitu 1. Kita contohnya, sepulang bekerja ayah membawa sekotak brownies untuk dimakan bersama keluarga.
Pada kotak tersebut terdapat tanggal kadaluarsa 11 Juni 2020. Jika hari ini tanggal 2 Juni 2020, berapa hari lagi brownies tersebut dapat dimakan oleh keluarga? Kita lihat lama dari kadaluarsa tersebut. Browniesnya bertahan sampai berapa lama? Bisa kita lihat 11 Juni 2020 adalah waktu berakhir dan tanggal 2 Juni 2020 adalah waktu mulai. Ya, di sini bisa kita tulis caranya, yaitu lamanya waktu rumusnya adalah sama dengan waktu berakhir dikurang waktu mulai. Jadi 11 dikurang 2 sama dengan 9. Jadi brownies tersebut dapat dimakan 9 hari. Contoh nomor 2, hari ini Siti membuat puding bersama ibu. Puding tersebut hanya dapat bertahan selama 5 hari. Apabila hari ini tanggal 8 September 2020, tanggal berapa kadaluarsa puding tersebut? Bagaimana caranya anak-anak? Cara pengerjaannya yaitu pertama adalah lamanya waktu yaitu 5 hari. Sedangkan waktu mulainya yaitu 8 September. Rumusnya waktu berakhir sama dengan lamanya waktu ditambah waktu mulai. Jadi 5 ditambah 8 sama dengan 13. Jadi tanggal kadaluarsa puding tersebut adalah tanggal 13. Anak-anak, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Marilah kita akhiri pembelajaran dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, anak-anak, jangan lupa langsung dikerjakan ya untuk tugas hari Kamis. Kita akan mengerjakan soal PPKN. Ibu akan share soalnya di sini. Kalian tulis di buku tulis dengan tulisan yang rapi ya. Dan soal matematika nanti Ibu akan share berupa dokumen Microsoft Word-nya Bu Nurul kirim ke grup kelas. Untuk hari Jumat, kalian persiapkan alat-alat untuk membuat kincir angin. Kita akan pembelajaran melalui Zoom meeting bagaimana cara membuat kincir angin. Tetap semangat anak-anak belajar di rumah, jaga kesehatan kalian. Terima kasih telah menonton video Ibu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.